Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita masih akan masuk segmen trending topik yang kedua, yaitu mengenai kekisruhan PPDB. Nah, bagi para orang tua murid nih mungkin masih banyak yang bingung ya, gimana cara pendaftaran sekolah-sekolah baru ini ya? Iya, sebenarnya mereka sudah tahu sistem zonasi, tapi banyak kendala begitu ya yang ditemui, yang katanya tidak mencakup asas keadilan nih bagi mereka yang juga ternyata ada di wilayah tersebut. Nah, kisruh penerimaan peserta didik baru di 2024 masih saja terjadi ya pemirsa. Ombudsman RI telah menerima beberapa aduan terkait PPDB. Yang paling banyak dilaporkan adalah maladministrasi, penyimpangan prosedur. Jadi Kepala Keasistenan Utama 7 Ombudsman menyatakan salah satu contoh kasusnya yaitu masalah titip siswa di kartu keluarga agar anak tersebut bisa ikut PPDB di suatu daerah. Jadi memang ada beberapa oknum ya yang memasukkan kartu keluarga untuk membuat anak tersebut bisa ikut PPDB dalam sistem zonasi. Nah, hal ini pemirsa akan terlihat sangat tidak lazim ketika dalam satu kakak ada banyak anak yang jarak waktu lahirnya ini berdekatan. Jadi ternyata ada beberapa keluarga ya yang masuk situ ya, nama-nama anaknya dimasukin semua ya. Jadi niat memalsukan tapi tidak cermat ya mungkin begitu, karena Ombudsman menilai juga perlu ada proses validasi KK yang dilakukan pihak sekolah untuk mencegah masalah ini terulang kembali. Jadi validasi, pengecekan ulang kembali ini harus dilakukan. Perlu juga tindakan hukum yang akan memberikan efek jerak bagi para pelaku pemalsuan dokumen semacam itu. Ya semoga tapi yang dihukum orang tuanya aja ya, jangan anaknya. Kasihan kalau anaknya. Nah, kita akan melihat juga ya, Naila, contoh yang di Bandung ini ada kasus pemalsuan dokumen KK dalam PPDB, salah satunya terjadi di Jawa Barat. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mendiskualifikasi puluhan calon siswa baru PPDB tahap pertama dikarenakan ditemukannya dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili atau palsu. Itu contoh ya beberapa di Jawa Barat. Dianulirnya puluhan calon siswa baru di 2 SMA di Bandung ini berawal saat tengah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Hasilnya ternyata ada 94 calon siswa baru yang mendaftar menggunakan KK palsu. Oke, sampai puluhan anak ya. Hal ini telah melanggar Pergub nomor 9 tahun 2024 tentang PPDB dan menanggapi adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh orang tua murid. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, mengatakan jika Pemprov Jabar serius dalam pelanggaran yang dilakukan saat PPDB agar PPDB tahun ini bersih, jujur, dan transparan. Kita akan simak pernyataannya berikut ini. Kami serius dalam PPDB ini, artinya walaupun sudah pengumuman tapi masih bisa kami anulir kalau memang terbukti ada pelanggaran. Ya ini kan pelanggaran domisili. Jadi ini saya sampaikan berkali-kali bahwa kami serius dalam PPDB kali ini. Jadi jangan, ya kami hanya ingin meletakkan dasar peraturan dengan baik dan jangan mengakali. Jadi kalau memang tidak domisili di situ ya jangan bikin kakak. Nah, nanti kita tunggu ya tindakan atau sanksi tegasnya seperti apa nih jika memang sudah ditemukan banyak KK palsu begitu ya, dan juga dari pihak sekolah memang harus benar-benar dievaluasi kembali. Ternyata temuannya bukan hanya di Bandung saja ya, Gemma dan juga pemirsa. Kita lihat lagi contoh permasalahan terjadi di Jawa Tengah. Ada sebanyak 71.378 calon peserta didik baru dari keluarga kurang mampu sempat terkendala pendaftaran melalui jalur afirmasi PPDB karena tidak terdata di sistem data terpadu kesejahteraan sosial Jawa Tengah. Jadi sepertinya ini sudah dari tahun ke tahun begitu ya, kendala dari sistem ini menjadi salah satu hal yang menghambat ya untuk orang tua dalam memudahkan akses mereka mengakses PPDB ini. Jadi memang ada kurang sinkronisasi data ya, karena memang sampai 71.000 loh tidak terdaftar dalam sistem untuk yang daftar lewat afirmasi ini ya. Barulah pemirsa akhirnya setelah dilakukan perpanjangan waktu verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, Ombudsman Jawa Tengah mengonfirmasi bahwa calon peserta didik baru tersebut akhirnya kini sudah diakomodir dan baru bisa mendaftar. Kemudian juga Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menjelaskan setelah siswa tersebut dipastikan masuk dalam sistem dan bisa mendaftar, mereka juga masih harus bersaing untuk mendapatkan kursi di sekolah tujuan. Ya, Ombudsman terus mendorong agar tingkat verifikasi dan validasi mencapai 100%.
Dan sejumlah orang tua di Kabupaten Bantul mengaku resah karena kesulitan mengakses pendaftaran. Akibatnya para orang tua ini ramai-ramai mendatangi posko informasi dan layanan PPDB yang dibuka di Sdikpora Kabupaten Bantul. Mereka mengadukan kendala pendaftaran online jalur afirmasi yang telah mereka lakukan sehari sebelumnya. Sebagian dari mereka ini mengalami kendala yakni data terpadu, kesejahteraan sosial, kemudian data dari Dinas Sosial setempat belum aktif. Oke, masih mirip-mirip sama yang tadi sebelumnya ya, lokasi sebelumnya bahwa ada tidak sinkron data dan permasalahan mengakses secara online PPDB ini diakui oleh Wakil Bupati Bantul, apalagi sebagian orang tua siswa masih awam terkait teknologi informasi karena memang saat ini semuanya sudah beralih ke internet dan juga media ya. Itulah tantangan dari para orang tua sekarang untuk kemudian bisa beradaptasi dengan sistem layanan informasi digital seperti ini. Dan pemirsa, PPDB di jenjang SMP di Kota Bandar Lampung dibuka dari tanggal 24 Juni sampai 27 Juni 2024. Jalur masuk yang disiapkan di hari pertama yaitu ada jalur afirmasi, bina lingkungan, prestasi dan guru, serta tenaga kependidikan. Antusiasme masyarakat di hari pertama pendaftaran sangat besar. Hal itu terlihat dari ramainya antrean calon peserta didik yang mendaftar di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Meski demikian, banyak dari orang tua yang masih merasa kebingungan, terutama dalam proses upload berkas dan tata cara pengisian formulir, sehingga banyak orang tua yang memilih langsung datang ke sekolah. Nah, dari Lampung pemirsa, kita akan beralih ke DKI Jakarta. Di Jakarta sendiri, hari kedua PPDB di SMAN 65 Jakarta, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan domisili rumah mereka yang tidak mencakupi zonasi 1 hingga 2. Iya, padahal untuk PPDB jalur zonasi penerimaan siswa yang diprioritaskan ini adalah siswa yang berdomisili di zonasi 1 hingga 2, sedangkan kebanyakan calon siswa berdomisili di zonasi 3 loh. Kok bisa ya? Nah, diketahui PPDB jalur zonasi untuk wilayah Jakarta akan berakhir pada 26 Juni pukul 2 siang. Ya, jadi masih ada waktu begitu ya, hari ini tanggal 25 Juni untuk wilayah Jakarta. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya? Oke, dan memang masih banyak juga ya yang komplain orang tua murid ini mengenai zonasi, karena banyak yang bilang kalau sebenarnya jarak dari rumah ke sekolah ini nggak jauh, tapi kok nggak masuk ke zonasi itu ya. Itu dia, malah nanti di luar zonasi kok ada yang masuk gitu ya, menjadi keluhan. Ada yang menghitung tuh pakai penggaris. Kalau tahun lalu ada yang menghitung pakai ini ya, meteran gitu ya. Apakah memang masuk zonasi atau tidak seperti itu. Nah, kita pengen lihat tanggapan-tanggapan dari warganet, terutama adakah para orang tua atau siswa di sini yang mengeluhkan terkait dengan sistem PPDB tahun ini. Kita lihat dari Facebook ya. Dari Doni Budi XXX, PPDB bikin pusing, verifikasi dan aktifikasi dan nggak bisa daftar sekolah yang jelas-jelas zonasi. Katanya gitu. Gimana sih nih aturan tiap tahun gonta-ganti nggak jelas? Sama yang mempertanyakan jarak zonasi tadi itu ya. Kemudian dari akun Laila Yul yang mengatakan di Jakarta juga zonasi pun ngeselin. SMA yang dekat malah nggak masuk zonasi karena cuma beda RW dikit doang, padahal sebelahan. Oke, kita lihat lagi satu lagi deh dari Arinta bundanya SXX. Udahlah, kecewa aku sama aturan PPDB SMP di daerahku ini. Ayo sabar dan semangat ya tentunya para orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Dan kita juga sudah memblast polling nih ya, Gema dan juga pemirsa, terkait persoalan PPDB. Sebetulnya apa sih persoalan utamanya menurut Anda? Oke, ini didominasikan dengan jawaban sistem zonasi membingungkan 60%. Oke, jadi masih sistem zonasi ya yang paling tinggi. Kemudian kurangnya sosialisasi PPDB ada 23%. Dan orang tua yang belum paham sistem online PPDB 17%. Memang tadi masih banyak juga orang tua murid yang datang ke sekolah ya untuk langsung dibantu oleh guru-gurunya untuk daftar secara online. Jadi semoga tahun depan diilmukan lagi ya, lebih dipelajari lagi ya cara mendaftarnya ya. Sistem layanannya juga diperbaiki begitu ya, jangan sampai ada kendala sehingga ini juga membuat orang tua akhirnya kesulitan dan terpaksa lagi-lagi ya bukan menggunakan sistem online tapi secara langsung datang ke sekolah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.